Ini saya jelasin sedikit ya tentang laporan keuangan. Ini laporan keuangan ini ada 3 yang utama ya, income statement, kemudian balance sheet, dan cash flow statement. Kalau di income statement biasanya bagian revenue itu ya revenue aja gitu ya. Ini kenapa saya bisa dapat detailnya per segmen brand dan segmen channel jualan, karena saya baca annual reportnya. Kemudian kebetulan di websitenya perusahaan Pola Orbis ini lumayan lengkap. Dia juga ngasih kayak suplemen presentasi dari manajemen buat shareholders. Dari situ saya bisa dapat angka detailnya kayak gini. Kenapa perlu dibikin detail kayak gini? Sebetulnya ini wajib nggak wajib ya. Tujuan utamanya adalah karena nanti kita akan melakukan valuasi, kita akan melakukan proyeksi keuangan. Nah ini tentunya proyeksi antara segmen yang satu dengan segmen yang lain pasti kan beda. Misalnya antara penjualan yang overseas, yang ekspor, dengan penjualan yang e-commerce pastikan punya nature yang berbeda. Apalagi kalau ada perusahaan yang di laporannya segmennya itu dibedain berdasarkan lokasi atau wilayah. Misalnya penjualan di Bandung, Jakarta, dan di Papua pasti kan beda. Jadi nanti untuk bisa membuat proyeksinya tuh lebih detail. Kalau untuk bagian revenue, saya rasa ini lumayan simple ya. Nah, di sini sebetulnya brands-nya ada banyak, tapi saya mau emphasize 2 brands doang, Pola dan Orbis. Sisanya saya kumpulin di other brands. Kalau other business, ini ya samalah kayak beberapa perusahaan konglomerasi yang ada di Indonesia ya, kayak Astra contohnya. Ini other businesses, kebetulan di Pola Orbis dia juga punya diversifikasi bisnis, yaitu real estate, tapi jumlahnya kecil banget, ini kurang dari 5%. Berikutnya, cost of goods sold, ini cukup straightforward ya, udah dipahami, dan ini kebetulan juga udah didetailin per brand, segmen, sehingga gross profit-nya itu juga bisa diperoleh. Kemudian bagian operating expense-nya ini namanya adalah SG&A, yaitu Selling, General, dan Administratif ya. Termasuk di dalamnya ada operating expense ya, yang ada kayak pembayaran gaji, kayak gitu, biaya marketing, kemudian biaya depresiasi dan amortisasi, plus ini research and development. Kemudian dari tadi ya gross profit dikurangin nih SGA, ini ketemu operating profit, kemudian other income expense dan interest expense ya, biaya bunga buat kalau ada pinjaman, kemudian setelah dikurangi segala macam ketemu EBT, earning before tax, kemudian dikurangin income tax ya, dan non-controlling interest, ketemunya net income. Kalau balance sheet ini juga ada laporan kedua yang lumayan penting untuk kita pelajarin ya. Formulanya adalah aset sama dengan liabilities dan equity. Itu kalau misalnya di jumlah total aset dan total liabilities dan equity itu angkanya harus sama. Nah di sini saya udah bikin ininya kayak buat balance check-nya gitu, antara total aset sama total liabilities dan equity itu jumlahnya harus sama. Ini kalau misalnya hasilnya udah 0, nanti dia munculnya oke, tapi kalau hasilnya nggak 0, nanti dia akan keluar selisihnya. Nah untuk aset sendiri ada current asset dan non-current asset ya. Di bagian current asset ini ada cash and short-term investment. Ini adalah dia cash dan cash equivalence atau investasi yang bisa dicairin hasilnya atau pokoknya itu kurang dari 3 bulan. Jadi maksudnya cash and cash equivalent yang awal ini yang baris pertama. Kemudian short term receivables ya, ini maksudnya piutang ya, dan biasanya ini udah net, udah dikurangin dengan cadangan piutang tak tertagih. Kemudian ini inventories ya, persediaan barang untuk dijual, dan ada current assets ya lainnya, misalnya kayak biaya dibayar di muka gitu. Kalau misalnya ada sewa toko yang dibayar di awal nih, misalnya maksudnya di other current assets. Kemudian net property plant and equipment, ini bahasa lainnya fixed asset, dan ini udah net, artinya udah dikurangin sama akumulasi depresiasi. Kemudian total long term investment, ya ini berarti investasi yang dimiliki oleh perusahaan dan dia durasinya lebih dari 1 tahun. Kemudian intangible assets kayak misalnya hak paten, kemudian IP ya, intellectual property dan lain-lain. Kemudian deferred tax asset sama other assets, ini ya maksudnya bisa kita kategorikan sebagai other assets. Kemudian liability ini dibagi jadi 2 juga, current dan non current ya. Nah ini juga kita emphasize, kita bedain, pisahin mana yang ini debt dan mana yang account payable. Debt itu berarti perusahaan dapat dana dari bank atau pihak ketiga, yang mana itu ada pokok dan bunganya. Kalau account payable itu biasanya utang ke vendor atau supplier kayak gitu. Kalau kayak income tax payable, accrued payroll, kemudian utang gajinya para direksi, ini masuknya nanti other payable ya, utang lainnya lah gitu yang harus dibayar perusahaan gitu, tapi terkait masalah internal. Kemudian ada miscellaneous ya, liability lainnya. Di bagian non current ini sama tadi ada debt-nya juga ya, untuk utang ke bank atau pihak ketiga institusi
keuangan, yang mana jangka waktunya pelunasannya itu masih lebih dari 1 tahun. Kemudian ada provision dan other liabilities, ini juga termasuk dari utang lainnya. Kemudian bagian equity, ya, ini ada equity capital, ini yang dibayarin dulu perusahaan modal awalnya. Retained earning ini adalah laba ditahan. Kemudian accumulated minority interest adalah kepemilikan perusahaan yang mana itu share-nya itu bagian minornya atau bagian yang sebetulnya nggak dimiliki sama perusahaan. Jadi kalau misalnya dalam pencatatan keuangan konsolidasi, itu bagian minority interest-nya tetap dimunculin di laba di neraca. Cash flow statement, oke, laporan arus kas. Laporan arus kas ini juga quite straightforward. Intinya ini saya pecah, biasanya langsung dimasukin operating expense ya, tapi saya pecah dulu dari net income, kemudian income taxes, non-controlling interest, sama depresiasi. Ini maksudnya adalah nanti kalau dijumlah ketemunya EBITDA. Kemudian ada other funds, ini maksudnya ada biaya-biaya lainnya ya yang terkait dengan urusan ini ya, operation. Kemudian untuk working capital, ini adalah receivables, piutang tambah inventory, sama dikurangi sama payable. Dan kalau ada other assets atau other liabilities yang di bagian current-nya gitu. Ini maksudnya rumus changes in working capital, berhitung working capital. Intinya di total dari net income sampai bawah ini di sum aja semuanya. Itu nanti ketemunya ini cash flow dari operating activities. Kalau untuk aktivitas yang investasi, misalnya beli aset atau akuisisi aset itu dari bisnis lain misalnya, atau jualan fixed asset. Kemudian untuk beli investasi atau jual investasi itu juga bagian dari ya. Kalau financing, pendanaan bisa dari dua, dari debt sama dari equities. Misalnya kalau equities termasuk kalau misalnya perusahaan bayar dividend, kemudian ada perubahan di capital stock-nya ya, kalau misalnya beli treasury stock gitu contohnya. Kemudian juga ada mengeluarkan debt baru gitu, mengeluarkan surat utang, atau misalnya membayar surat utang, itu juga termasuk. Dan other funds ini termasuknya aliran cash flow dari aktivitas pendanaan atau financing. Ininya buat ngitung sih sebetulnya dari beginning cash yang periode lalu sama cash hari yang tahun terakhir itu tuh perubahan cash-nya tuh ada berapa, apakah positif atau negatif. Kalau angkanya negatif belum tentu berarti perusahaannya jelek ya, bisa jadi dia lagi banyak melakukan investasi, membeli aset gitu ya misalnya, atau beli investasi akuisisi, atau dia misalnya lagi lumayan rajin buat bayar-bayar dividen atau bayar lunasin repay utangnya.